saya Melda Juliani. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau dan Kepri hari ini. Warga berunjuk rasa menuntut pengembalian hutan adat yang dikuasai perusahaan di Desa Rantau Kasai, Rokan Hulu. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu di Indragiri Hulu disergap polisi di rumahnya. Bersama tersangka, petugas menyita 18 paket sabu-sabu siap edar. Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, warga menggelar aneka lomba permainan unik di Lingga. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu disergap polisi di rumahnya di Desa Japura, Indragiri Hulu, Riau. Tersangka berinisial G yang tengah berada di dalam rumah hanya pasrah saat ditangkap yang disaksikan keluarga dan kepala desa setempat. Bersama tersangka, polisi menyita sebanyak 18 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kamarnya. Tersangka sudah menjadi DPO Polsek Lirik menyusul tertangkapnya temannya lebih dulu. Istri tersangka tak henti menangis saat petugas akan membawa tersangka. Istri tersangka sebelumnya tidak mengira bahwa suaminya terlibat dalam jaringan pengedar barang terlarang tersebut. Japura, penangkapan Gio. Guna penyelidikan lebih lanjut, tersangka dibawa ke kantor Polsek Lirik. Melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah Japura, yang mana sebelumnya sudah kita amankan ada tersangka yang menerangkan bahwa dia membeli narkoba dari seseorang dengan inisial G. Kemudian pada hari ini, malam hari ini kita berhasil mengamankan tersangka dengan inisial G tersebut. Pada saat kita lakukan penangkapan dan kita lakukan penggeledahan didampingi dengan Kepala Desa Japura, kita temukan ada 18 paket narkotika jenis sabu. Dari hasil interogasi tersangka G ini menerangkan dia membeli narkotika jenis sabu itu dari rekannya dengan cara dilempar dan diambilnya. Dia membeli dengan harga 15 juta rupiah dengan berat 1/4 on atau 25 gram. Selanjutnya tersangka ini akan kita bawa ke Polsek Lirik dan akan kita lakukan penyelidikan. Teman kan yang depan tuh ngapain dia tuh? Pegang dulu, siapa tahu barang sama dia. Oh, ini BB-nya, ini buangnya, ini. Oh, ini banyak BB-nya, banyak. Tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ahmad Isen dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau. Seorang tersangka pencabulan anak di bawah umur dibekuk polisi di Bintan Timur, Bintan, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial KS hanya tertunduk lesu dan pasrah saat dibawa tim Opsnal Polsek Bintan Timur. Dugaan pencabulan terkuak saat keluarga korban mendapati anaknya sering mual. Selanjutnya orang tuanya membawa ke bidan untuk pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa korban dalam kondisi hamil 4 bulan. Korban yang tidak terima dengan ulah pelaku melapor ke kantor polisi yang kemudian menangkap tersangka. Tersangka sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan mengenal korban melalui akun pertemanan di media sosial. Kanit Reskrim Polsek Bintan Timur mengatakan tersangka membujuk rayu korban hingga akhirnya mencabulinya di sebuah rumah kosong. Ini bermula ketika orang tua korban ini merasa curiga terhadap kelakuan anaknya. Sehari-hari itu merasa sering mual dan perutnya semakin hari semakin membesar. Nah, dari itu orang tua korban ini membawa anaknya ke bidan setempat. Dan setelah pemeriksaan,
didapati bahwa anaknya ini sudah hamil sekitar 4 bulan. Untuk korban dengan pelaku kenalnya di mana? Mereka sudah lama saling kenal, jadi sehingga pada saat mereka sering berkomunikasi lewat WhatsApp, mereka ini berjanjian ketemu. Tersangka kini ditahan di Polsek Bintan Timur, dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Dua tersangka pembunuhan ditangguhkan penahanan karena berkas perkara ditolak Kejaksaan Negeri Kampar Riau. Tersangka berinisial ZA dan I yang telah ditahan selama 120 hari tidak bisa dibuktikan polisi dalam berita acara pidana. Pelimpahan perkara ditolak jaksa karena dinilai belum cukup bukti-bukti. Penangguhan harus dilakukan sesuai undang-undang karena sudah beberapa kali dilakukan perpanjangan penahanan. Kasat Reskrim Polres Kampar mengatakan pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti tambahan untuk melengkapi berkas perkara. Meskipun ada penangguhan penahanan, namun penyelidikan masih tetap berlanjut, hingga petugas dapat melengkapi berkas perkara. Untuk upaya hukum ke depan, kita tetap melengkapi petunjuk dari jaksa. Dan untuk perkara ini, untuk kedua tersangka atau tahanan, ditangguhkan penahanannya. Kenapa? Karena masa penahanannya sudah habis. Namun tetap perkara tetap jalan atau tetap proses, dalam artian ini bukan SP3, tapi tetap diproses lanjut dan segera dilengkapi petunjuk dari jaksa. Kemudian untuk kedua tersangka ini nantinya akan kami wajib laporkan setiap waktu terkait alat bukti yang mungkin dari handphone, namun semua itu sudah kami penuhi. Namun tetap dari jaksa tetap mengembalikan berkas yang kami berikan. Kedua tersangka untuk sementara telah dipulangkan dan dikenakan wajib lapor hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ahmadi Sonan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.